Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa bil. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lisan ini senantiasa memuji Allah. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lisan ini senantiasa memuliakan orang yang sudah dimuliakan. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu yang kita cintai, kita muliakan yang pertama dan insya Allah selalu akan diutamakan. Habaibuna wa ahibbainal kiram, para habaib, mohon maaf kalau tidak bisa memuliakan satu persatu. Hadir bersama kita Habibunal Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Munawwar. Hadir bersama kita Habibunal Mahbub Habib Ridha Al-Bahar. Hadir bersama kita Habibunal Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Haddad. Hadir bersama kita Habibunal Mahbub Al-Habib Hamid bin Hasan Al-Habsyi dan segenap para habaib-habaib lainnya. Saya titipkan pesan dulu. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, kalau tidak salah jilid ketiga, di sana dicatatkan sebuah hadis yang panjang. Saya ambil sepenggal hadisnya. Nabi pernah memberikan sebuah perumpamaan. Hadis sahih, ngajak kita mikir bareng. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi, falau anna rajulan. Sekali lagi saya ulangi, biar makin tahu diri. Falau anna rajulan. Kata Nabi, kalau seandainya ada seseorang safana bainar rukni wal maqam, hari-harinya beribadah enggak tanggung-tanggung di depan Ka'bah. Sekali lagi, di depan Ka'bah, antara rukun dan maqam, wilayah mustajab doa antara rukun dan maqam. Jangan main-main. Orang-orang yang membenci dan menfitnah Habib Rizik, memfitnah para habaib. Sehebat apa amal kalian? Sehebat mulia apa? Enggak mungkin datuknya akan diam ketika melihat cucunya dizalimi. Allah tegaskan masuk neraka lewat lisan Nabi. Itu baru yang benci. Bagaimana yang mau niat membunuh? Bagaimana mereka yang punya niat memfitnah? Menzalimi jangan-jangan ditempatkan di neraka yang paling dalam.
Sekali lagi saya ulangi, sekali lagi, mau siapapun gelarnya, mau dia Gus, mau dia tuan guru, mau S1, S2, S3, S-teler, jangan main-main. Ini yang ngomong Nabi, bukan saya. Kata Nabi, falau anna rajulan, kalau seandainya ada seseorang ibadahnya nggak tanggung-tanggung di kota suci Mekah. Anak-anak, kalau kalian nanti ditakdirkan Allah bisa beribadah di Masjidil Haram, itu semua ibadah dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Ayo kita merenung, 100.000 kali lipat. Ibadahnya di depan rukun dan makom, tempat yang diberkahi, bibaka mubarakah. Setiap hari kerjaannya solat, puasa. Tiap hari, gak ada perbuatan lain, solat plus dalam keadaan berpuasa. Tapi sayang, dia meninggal dunia membawa sedikit kebencian, kata Nabi, kepada anak cucuku. Maka Allah gak pandang semua kebaikannya. Allah enggak lihat lagi 100.000 kali lipat dikalikan kebaikannya. Nabi tegaskan, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tinggal cuma di Indonesia? Ibadahnya enggak jelas, boro-boro puasa tiap hari, boro-boro rajin sholat. Dengan seenak-enak dia memfitnah ulama-ulama besar dari kalangan para habaib yang perjuangan mereka sudah luar biasa, sementara mereka belum pernah berbuat apapun untuk Allah dan Rasulnya. Kemana akal sehatnya? Kenapa mereka jadi bahlul? Kenapa jadi bodoh begini? Padahal di antara mereka ada golongan kiai. Jawabannya karena ada kecintaan dunia melebihi akal sehat ilmunya. Bujur, anak-anakku, kalau sudah ada nafsu duniawi, ilmu apapun gak ada manfaatnya. Kecintaan dunia menenggelamkan kealimannya. Padahal jelas hadis sahihnya. Buka Al-Mustadrak ala Sahihain. Maka kita beruntung di Kalsel ini Allah berkahi, masih ada titisan-titisan darah Nabi kita Muhammad yang harus kita jaga, kita cintai. Mana mungkin kakeknya mau mencintai seseorang kalau seseorang itu enggak cinta dengan cucunya? Bujur, maka saya titipkan pesan, kalaupun ada habaib yang berbuat tidak benar, jangan dihujat, jangan dibenci, doakan. Betul? Doakan, karena boleh jadi dengan doa kita hidayah Allah hantarkan untuknya, karena kecintaan itu memiliki kekuatan. Maka kita doakan dulu habib-habib kita, mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan datuknya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala. Yang kita cintai, kita muliakan ayahanda kita, guru-guru kita, wabil khusus untuk pimpinan pondok Ar-Raudhah, ayahanda kita Al-Hajj Abdus Samad, dan segenap guru-guru lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya pastikan di hati ini ada rasa ta'zim, ada rasa mahabbah, ada rasa cinta untuk beliau dan semuanya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Yang kedua Imam Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Samudra tidak terdaftar. Bujur.
Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Allah berkahi ilmunya? Allah takdirkan dia menjadi imam besar, pengikut banyak di seluruh dunia. Kalian tahu kenapa? Karena dalam hatinya menyimpan rasa cinta dan sayang, hormat kepada gurunya. Jadi pesan pertama yang ingin saya sampaikan buat anak-anak, mimpi ilmumu akan diberkahi kalau gurumu yang Allah karuniakan ilmu tidak engkau cintai dan engkau muliakan. Dan bukan namanya cinta kalau tidak mau mendoakan. Bujur? Anak-anakku, cintanya Imam Ahmad kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i dibuktikan dalam doanya. Kalian tahu Imam Ahmad sampai berkata, tidak kurang dari 40 tahun. Sejak 40 tahun saya tidak pernah satu kali pun lupa mendoakan guru saya Imam Asy-Syafi'i, bahkan di dalam solatku. Kalau di dalam sholat saja Imam Ahmad selalu sayang, cinta, mendoakan gurunya, apalagi di luar sholatnya. Apa doa Imam Ahmad buat gurunya? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku, hantarkan ampunan buat semua guru-guruku. Maka pesan lagi buat anak-anakku, kepengen ilmumu diberkahi, maka doakan selalu guru-gurumu. Kita angkat tangan, kita hantarkan doa yang indah untuk semua guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dijauhkan dari fitnah dunia, dan selalu mengajarkan kebaikan buat kita. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kenapa guru kita harus kita doakan agar selalu tampil menjadi sosok yang mengajarkan kebaikan? Karena ketika mereka mengajarkan kebaikan kepada muridnya, maka seketika rahmat berkah Allah menghampirinya. Di antara keberkahan bagi guru-guru yang mengajarkan kebaikan, simak hadis sahih yang satu ini. Innallaha wa mala, Arabnya sama, bahasa Inggrisnya iwa. Ternyata banyak orang Inggris di sini. Saya dari Palembang. Ternyata orang Palembang itu ada hubungan dekat jangan-jangan dengan Kalsel. Buktinya beberapa bahasanya kita sama. Orang sini bilang ikan, iwa. Orang kampung saya Palembang juga iwa. Iwa. Kalau di kampung saya, iwa yang terkenal namanya iwa delek. Bahasanya iwa gabus kalau Jakarta. Ternyata di sini iwa haruan. Sejenis sebenarnya. Bujur. Saya dikasih iwak haruan, saya ketagihan. Besok pesan lagi lontong iwak haruan. Ketagihan lagi, besok makan lagi iwak haruan. Lusa makan lagi iwak haruan. Tadi sebelum ceramah dikasih iwak haruan. Sekarang saya ganti namanya jadi iwak harian. Kan hari-hari dimakan. Anak-anakku, Allah dan para malaikat, semua penduduk langit dan bumi, semut yang ada di tanah, ikan yang ada di laut, la yusalluna, kata Nabi, mereka semua akan bersolawat. Untuk siapa?
ala muallimin nasil khair, untuk para guru-guru yang istiqamah mengajarkan detik mengiring langkah-langkahmu ketika engkau mengajarkan kebaikan kepada muridmu. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu ala Izinkan saya berterima kasih juga kepada yang membuat saya menjadi wasilah sampai di pondok ini. Ini namanya wilayah apa? Amuntai. Amuntai. Ini nostalgia saya kedua di Amuntai. Mau tahu nggak? Pertama kali saya masuk Kalimantan Selatan adalah Amuntai. Takbir. Yang mengundang saya pertama kali Bapak Bupatinya. Waktu itu tahun, anak-anakku yang mengundang saya Bupati Amuntai yang wafat dalam dinas. Siapa kemarin namanya? Pak Por. Orang baik insya Allah. Beliau mengundang saya. Itu pun saya nggak sempat tidur di Amuntai. Datang dari Banjar, dari bandara langsung ngebut pakai fatwal, nyampe ngisi acara, langsung pulang ngejar subuh besok berangkat. Tidurnya di perjalanan, pergi pulang tidur di mobil. Tapi masih ingat saya Pak Bupati pernah bilang begini, Habib Al-Habsyi, iya bang, Habib akan merasakan dahsyatnya magnet negeri Kalsel ini. Maksud abang, kalau Habib sudah minum air sungai Barito, lihat saja nanti Habib akan mondar-mandir balik ke Kalsel ini. Saya sempat nggak percaya apa hubungannya air Barito dengan tiket pesawat. Emang bisa beli tiket pesawat ke Kalsel pakai air Barito? Ternyata begitu besok saya pulang ke Jakarta, datang panggilan banyaknya luar biasa untuk saya mengisi di Kalsel. Minggu berikutnya saya balik ke Kalsel, bulan berikutnya ke Kalsel, mondar mandir keliling di Kalsel sampai hari ini paling lama saya di Kalsel. Ini sejarah pertama saya paling lama safari dakwah di Kalsel. Dari tanggal 7 Agustus sampai nanti 31 Agustus. Dan hari ini menghadirkan keberkahan. Sallallahu ala Anak-anakku tahu siapa yang menjadi wasilah membawa saya ke Kalsel ini. Mereka yang tadi videonya kalian saksikan, abang-abang kalian, anak-anak muda yang di mata saya mereka ini yang muda yang berkarya, yang muda yang beragama, yang muda yang berakhlakul karimah. Jangan pandang mereka sebelah mata, jangan pandang sebelah mata. Di mata saya mereka ini insya Allah termasuk seperti yang dibanggakan Nabi dalam sabdanya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia
nanti pada hari kiamat ketujuh-tujuh golongan ini akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali hanya datangnya dari Allah. Siapa tujuh golongan itu? Mereka insya Allah termasuk syabun, kata Nabi, mereka adalah anak-anak muda. Sekarang tanya diri kita, peran apa yang kita kembalikan untuk Allah? Takbir. Anak-anakku, saya dibawa mereka ini kadang-kadang safari dakwah, masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji, masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa anak-anakku. Kadang-kadang pernah loh saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa puas, kalian puas. Senang lihat saya susah. Siapa yang bilang orang hutan barusan? Al-ujur bigadri ta'ab. Catat, hafalkan. Al-ujur bigadri ta'ab. Al-ujur bigadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar ganjaran dari Allah. Anak-anakku, abang-abang kalian ini baru 1 tahun berdiri komunitasnya, Riau Indonesia Mengaji. Tapi guru, 1 tahun mereka berdiri, mereka sudah membuktikan jihadnya. Mereka berhasil mengumpulkan 200.000 mushaf Al-Quran, mengajak umat mengumpulkan wakaf Quran 200.000, dan itu dibagikan untuk umat. Gak ada serinya, kaya melintir, kaya Raja Salman, kaya. Tahu Saudi Arabia? Saudi Arabia. Nih, dengerin Saudi Arabia. Amuntai belok kanan. Susah ngasih tahu bocah. Itu Saudi Arabia. Kalau anak-anakku terbang dari Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta naik pesawat, insya Allah itu penerbangannya 9,5 jam. Insya Allah nyampe 9,5 jam naik pesawat. Nggak tahu kalau naik odong-odong. Raja Salman, orang kaya, orang nomor 1 di Saudi Arabia. Kalian tahu nggak tahun ini cuma sanggup ngasih bantuan Quran buat Indonesia berapa banyak? Cuma 30.000 saja. Sekali lagi, 30.000 saja. Tapi abang-abang kalian ini yang hebat-hebat ini, komunitas Riau Indonesia Mengaji 1 tahun ngasih kontribusi buat negeri ini 200.000 Quran. Mereka bukan raja, mereka bukan orang kaya, tapi mereka terus berjihad mengolah potensi umat, dari umat untuk umat. Mereka percaya dengan kalimat al-barakah ma'al jamaah, keberkahan akan diturunkan oleh Allah manakala kita saling membahu-membahu, saling bekerja sama, saling gotong royong dalam kebaikan. Bujur baru belajar saya. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan datang ketika kita mau berjamaah dalam kebaikan, insya Allah. Kalian tahu kan Raja Salman yang kemarin datang ke Indonesia heboh, padahal yang datang cuma raja, manusia biasa. Datang ke Indonesia heboh, belum Imam Mahdi yang datang. Jujur. Maka anak-anakku sekalian, anak-anakku sayang, kita berikan doa dan dukungan kepada abang-abang kita ini, karena mereka punya misi Habib, punya cita-cita, punya niat, ingin mengumpulkan 1 juta mushaf Al-Quran dan akan ditebar di negeri ini. Maka nanti saya mohon dengan segala kerendahan hati dan penghormatan, pesantren ini jangan sampai tidak mengambil peran.
Ambil bagian, kita bikin bangga Rasul dengan berjihad bersama Quran. Bukankah Quran itu adalah mukjizat terdahsyat yang dibanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu Ar-Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isyrah sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati. Lebih keras, Rahman sa'idni ya Rahman. Wakaf Quran. Yang pertama, niatkan biar ayah ibu kalian dijaga Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan ibadahnya, diwafatkan husnul khatimah. Niatkan pahala wakaf Quran itu buat orang yang sudah wafat, itu niatkan jadi cahaya buat mereka di alam kuburnya, jadi teman setia mereka di alam barzahnya, jadi syafaat mereka ila yaumil qiyamah insya Allah. Anak-anakku, Nabi yang menyuruh. Kok jadi berisik? Yang di atas tadi lebih tenang loh. Boleh melihat, jangan melotot. Boleh melihat tapi jangan bersuara. Kalau bersuara, ceramahnya saya potong 10 menit. Kalau saya lihat ada yang ngomong di majelis, saya potong. Saya paling gak suka ceramah itu ada beberapa hal. Satu, lagi ceramah ada yang ngomong. Lebih baik saya pulang, gak usah ngomong, karena yang ngomong itu bisa menghilangkan keberkahan yang lainnya. Kalau sudah duduk di taman surga, lupakan taman-taman lain. Nikmati keberkahan taman surga. Yang kedua, saya nggak suka kalau di majelis ada yang merokok, nggak ada keberkahannya. Lebih baik tinggalkan majelisnya. Yang ketiga, kalau ada yang di majelis merokok, menandakan dia nggak punya akhlak, nggak punya akhlak. Bujur, bukankah majelis itu taman surga, memecahkan kehusyukan jamaah? Maka nggak boleh banyak bergerak, diam, jangan banyak gerakan. Baik bagi-bagi makanan, foto, lain sebagainya nanti. Kita mikirin dulu kebutuhan rohani, baru nanti kebutuhan jasmani. Karena menuntut ilmu paling cepat itu dalam keadaan lapar. Kalau kalian kenyang ngafal, insya Allah nggak masuk. Tapi kalau menghafal dalam keadaan lapar, cepat betul masuknya. Bujur, bujur. Nanti buktikan ya. Ini juru saya dulu. Saya pernah seperti kalian soalnya. Saya pernah, badan saya paling kecil. Dulu saya di pondok itu paling kecil santri. Jelek-jelek begini saya mondoknya walaupun sebentar, cuma 8 tahun. Sebentar apa lama? Lama apa sebentar? Bagi saya sebentar, malu saya. Kalian tahu nggak, paman-paman saya, keluarga besar saya Al-Habsyi itu rata-rata merasakan dunia pondok di atas 10 tahun. Paman saya pertama 10 tahun mondok di negara Kuwait. Tahu Kuwait? Amuntai belok kiri. Negara Arab. 10 tahun gak balik-balik mondok di sana. Tahun ke-10 baru pulang bib ke Indonesia. Paman saya yang kedua 11 tahun di Mekah mondok di Said Muhammad Alwi Al-Maliki, gak balik-balik. Tahun ke-11 baru pulang. Paman saya yang ketiga 12 tahun mondok di Said Muhammad Alwi Al-Maliki, nggak balik-balik, tahun ke-12 baru pulang. Paman saya yang keempat yang paling lama sekarang sudah masuk hampir 35 tahun nggak balik-balik ke Indonesia. Kenapa? Meninggal di sana. Saya cuma 7 tahun doang. Aduh, malu-malu. Tapi saya ngerasain ada keberkahannya. Maka anak-anakku sayang, saya pernah merasakan seperti kalian. Saya titipkan pesan, pengen cepat menghafal, ilmu masuk, ada beberapa cara. Catat, ngafalnya satu dalam keadaan lapar. Kedua, pastikan kalian berwudu. Karena yang sering menghambat hafalan masuk faktor dosa.
dan dosa bisa rontok dengan wudu. Bujur Habib Al-Habsyi, mana dalilnya kalau dengan berwudu dosa bisa rontok? Dengarkan hadisnya. Kata Nabi, man tawaddo'a wa ahsinil wudu, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan betul wudunya, kharajat kullu khati'atin min jasadihi, dipastikan Nabi semua dosa yang menempel di tubuhnya rontok. Sekali lagi, rontok. Kalau bahasa Inggrisnya tapacul. Betul ya? Diajarin UAS ya. Hatta takhruja min tahti azfarihi, saking dahsyatnya wudu, dosa-dosa itu tapacul dari ujung-ujung kukunya, sampai dari ujung kukunya bercucuran dosanya. Coba bayangkan. Siap, bujur. Yang ketiga nih, saya kasih amalan saya dulu ya. Setelah wudu, kalian pegang kitab. Sebelum membaca, ini rahasia saya loh sebenarnya. Tapi karena saya sayang dengan kalian, saya turunkan ijazah ini. Buka buku, sebelum menghafal, baca istighfar, baca salawat, kamu baca potongan ayat ini. Tahan napas, bisa baca 1 kali, 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Kenapa harus nahan napas? Yang saya rasakan tekanannya beda. Jangankan urusan kebatinan, urusan zahir saja. Kalian kalau jadi atlet, dulu jelek-jelek begini, beb, saya atlet bela diri. Tahun 98 saya pemenang medali emas cabang pencak silat. Hampir saya ikut PON mewakili kampung saya Palembang. PON sudah latihan, tangan bengkak-bengkak. Sudah ikut TC, ibu saya nggak ridho, marah ibu saya. Ahmad, kamu saya lahirkan tidak dalam keadaan hancur begini. Umi tidak ridho, kamu dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Dipikir ibu saya berantem. Saya bilang, Umi bukan berantem, ini prestasi. Prestasi opo? Tangan bengkak-bengkak begini. Pokoknya Umi tidak ridho kamu jadi atlet. Dari pondok kok jadi atlet? Pulang kamu ke pondok, ngajar, dakwah dong. Kenapa? Keburu pingsan 20 orang. Anak-anak dalam ilmu kebatinan, ilmu bela diri, kalau mukul dalam keadaan gak nahan napas beda. Atau kita dipukul kalau nahan napas, itu gak terlalu ngefek, masih bisa tahan. Tapi kalau gak nahan napas, sakitnya luar biasa. Sekarang saya turunkan ilmunya. Buka kitabnya, tahan napas, baca sanukri ukafala illa, coba sanukri ukafala illa, apa yang kami baca tidak akan lupa, apa yang kalian baca tidak akan lupa nanti, dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Tahan napas 3 kali, Allah paling suka yang ganjil. 3 kali, 7 kali, 5 kali. Sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa. Setelah itu tutup dengan Al-Fatihah, kalian hafalkan, buktikan apa yang kalian baca cepat diserap dan tidak gampang mudah. Ternyata Quran itu obat segala-galanya. Makanya kata ulama-ulama dahulu, baca Quran, fa innahu ilmul awwalin wal akhirin. Karena dalam Quran ada ilmu yang berbicara tentang dunia, juga ilmu yang berbicara tentang akhirat, yang dahulu dan sekarang ada dalam Al-Quran. Sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anakku tercinta, hari ini saya ijazahkan amalan ini. Ajastukum, amalkan, buktikan, berkah insyaallah menghampiri. Saya diminta guru kita untuk diulang. Anak-anakku, pagi ini saya ijazahkan antum sebuah amalan yang diambil dari Al-Quran.
yang diajarkan guru saya. Amalan ini ketika dibaca memudahkan kita menghafal, memudahkan hafalan itu lama melekat di hati dan diri kita, dan diberikan keberkahan oleh Allah. Amalannya sanuqri'uka fala tansa illa ma sya ajastukum bihadhil ijazah. Saya terima ijazahnya, silakan amalkan dan boleh diajarkan insya Allah. Biar tambah berkah lagi hari ini kita baca doa. Ikuti saya. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha'an biwajhihi wa qurbihi wa thawabihi amin ya rabbal. Anak-anakku, biar makin berkah, saya mengawali dengan diri saya. Kita bantu yuk, kita semangati perjuangan abang-abang kita ini. Kita sisihkan infak terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi saham akhirat buat kita. Buat para guru saya mengajak, buat para hadirin saya menghimbau. Ini kesempatan kita memberikan infak terbaik. Kalau kita tidak bisa berjihad seperti mereka, paling tidak titipan infak kita hari ini menjadi jalan, wasilah. Kita dimudahkan berjuang bersama Quran. Anak cucu kita ditakdirkan ada yang jadi penghafal Quran. Anak cucu kita yang akan memberikan syafaat kita melalui wasilah Al-Quran. 100.000 kecil di dunia ini, besar manfaatnya di akhirat. Dan demi Allah saya membuktikan Habib, saya berjalan bersama mereka membantu Al-Quran. Allah hadirkan sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anakku, ketika Anda memasukkan itu, berapapun Anda masukkan, iringi dengan hajat niat. Ya Allah, aku sisihkan sebagian rezekiku darimu, tolong jadikan asbab penerang hatiku. Mudahkan aku mendapat ilmumu. Bikin aku hadirkan kekuatan dan semangat dalam diriku agar bisa menjadi aset dunia akhirat bagi orang tuaku. Berikan aku kekuatan ya Allah agar bisa menjadi anak yang soleh dan soleha di mata ayah ibuku. Berkah insya Allah. Alhamdulillah. Anak-anakku, tidak ada jalan yang paling cepat yang bisa membuat kita meraih kemuliaan kecuali dengan jalur ilmu. Anak-anak tahu Nabi Allah Adam? Kenal Nabi Adam? Nih saya bocorin. Nabi Adam itu kan kakek moyang kita, manusia pertama. Begitu Allah ciptakan Adam, Allah kasih kemuliaan. Kemuliaannya apa? Langsung ditaruh di surga. Kemuliaan Nabi Adam ditambah lagi oleh Allah. Dikasih ilmu oleh. Sujud di sini bukan menyembah, tapi takriman wa ta'ziman li ahli ilmi. Allah ingin mengajarkan kepada malaikat, hormati, muliakan makhluk Allah yang diberikan kemuliaan berupa ilmu. Ayo anak-anakku, kalau malaikat saja yang enggak pernah maksiat, hari-harinya ibadah, la ya'sunallah, disuruh Allah hormat kepada Adam karena ilmunya. Nabi Adam itu gurunya malaikat.
Tolong catat baik-baik. Kalian mau tahu nggak profesi pertama yang pernah dilakukan oleh manusia itu bukan presiden, bukan menteri, bukan pedagang, tapi pertama kali adalah guru. Pertama kali guru. Makanya jangan anggap enteng, jangan pandang sebelah mata, jangan kau hina profesi guru. Siapa yang merendahkan profesi guru berarti dia merendahkan Nabi Muhammad. Siapa yang merendahkan profesi guru berarti dia merendahkan Nabi Adam, manusia pertama. Nabi Muhammad bangga jadi guru. Saking bangganya Nabi berkata, innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus Allah di muka bumi ini sebagai guru. Bujur? Bujur? Anak-anakku, malaikat itu muridnya Nabi Adam. Nabi Adam itu gurunya malaikat. Allah suruh makhluk yang gak pernah maksiat, malaikat ini untuk sujud. Sujud ini bukan menyembah tapi menghormati yang punya ilmu. Ayo mikir-mikir. Kalau malaikat orang tuanya datang ke pondok, datang ke sekolah, ngeroyokin gurunya. Bahkan tidak sedikit ada guru terbunuh di tangan muridnya dan di tangan orang tua muridnya. Mimpi anaknya akan berkah. Kalian tahu nggak zaman saya dulu orang tua? Saya pernah minggat 1 kali dari pondok guru. Minggat 1 kali. Itu pun menurut saya minggat saya itu minggat hasanah. Bukan minggat dolala. Nih saya cerita ini. Hadapin anak-anak harus pakai cerita ya. Anak-anak jangan diikutin ya. Yang baiknya aja ikutin. Dulu saya waktu mondok kecil kayak kamu ini kecil. Saya itu sudah mengidolakan Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya mondok tahun 90 awal. Sebelum tahun 90, tahun 80-an akhir. Saya mondok di pondok pesantren Aryat. Waktu itu Zainuddin MZ lagi naik-naik daun. Dai sejuta umat, lagi gagah-gagahnya, suaranya menggeletar, kasetnya diputar di seluruh masjid. Bujur? Saya sering dengar, lama-lama suka jatuh cinta. Kepengen ketemu sosok yang dicintai. Saya berdoa, ya Allah, hadirkanlah Kiai Haji Zainuddin MZ ke kampung ini. Kalau hadir saya pastikan saya akan hadir paling depan mendengarkan ceramahnya sebagai bentuk cinta. Saya ngefans ya Allah. Doa saya dikabulkan. Beberapa saya nggak punya ilmu minggat karena saya nggak tahu teknik minggat, nggak punya pengalaman. Saya harus mencari teman yang juara minggat. Bukankah Islam mengajarkan tanyakan segala sesuatu pada ahlinya? Bujur, mau bisa Quran tanya ahlul Quran. Mau bisa minggat, saya tentu belajar sama yang juara minggat. Ternyata di pondok itu ada and the gang. Ada 3 biang kerok. Teman-teman saya yang nakal 3 orang biang kerok juara minggat. Suka nonton bioskop, ngerokok di luar, main biliar. Memang terkenal mereka ini dan tidak pernah ketahuan. Saking hebat kekompakan mereka ini. Saya diam-diam mulai mengatur. Pura-pura saya mendekat dengan mereka. Saya deketin mereka biar mereka mau menurunkan ilmunya. Saya bilang ke mereka, brother, izinkan saya bergabung dengan geng kalian. Kaget dia, yang mau gabung ke grup minggat, anak santri yang baik yang gak pernah minggat. Disambut saya dengan marhaban, ahlan wa sahlan. Gimana nggak disambut? Orang baik, nggak pernah minggat, selama ini bangun paling cepat, duduk paling depan, tiba-tiba mau gabung dengan grup-grup begini, disambut. Amat, benar kamu mau gabung dengan kita? Benar brother. Ngomong-ngomong, kita mau minggat kemana? Nanti ajarkan dulu ilmunya. Baru nanti saya akan bocorkan kemana tujuan kita minggat. Yes, kita ajarin kamu minggatnya. Kapan kita mau minggat eksekusinya? Tanggal sekian, jam sekian. Oke. Ternyata pada hari hanya mereka betul-betul memang ahli pak. Pakai apa itu kalau kasur itu spraynya ya, disambung kayak pramuka.
Dia lempar dari lantai sekian turun. Aman, gak ketahuan. Begitu sudah turun, mereka sebelum turun mereka tanya, Ahmad, ilmu sudah kami turunkan dan kami akan temenin kamu minggat sampai nanti pulang lagi, insya Allah aman. Tapi sebelumnya kami penasaran, mau dibawa kemana kami minggat ini? Tenang, tenang, keluar dulu kita dari pondok. Nanti kalau saya bocorkan mereka nggak mau. Kalau sudah aman, nggak ketahuan sapam, kita agak maju sedikit dari pondok, saya kasih tahu tujuan minggat kemana. Begitu sudah lompat, aman, nggak ketahuan, mereka nanya saya, Ahmad, kemana kita mau minggat? Insya Allah brother, minggat kita akan diridhoi oleh Allah. Sejak kapan minggat diridhoi? Sejak hari ini minggat kalian insya Allah menjadi minggat hasanah. Maksud kamu, kita minggat akan pergi menuju Masjid Agung, mendengar dengan niat awal saya minggat hasanah. Saya datang ke masjid, duduk paling depan, saya nonton Kiai Haji Zainul MZ, saya pelototin. Saya sempat ceritakan ini dengan Kiai Haji Zainul MZ ketika saya hijrah di Kontrak TV, sama-sama satu panggung acara dai TPI. Saya jadi jurinya. Saya Kiai Haji Zainul MZ, Bang Roma. Gak nyangka sepanggung dengan idola. Yang mengikut lomba teman kelas saya. Saya jurinya. Saya ceritakan almarhum, ketawa almarhum. Masih ingat gak guru? Dulu saya melotot mandang guru. Dalam hati saya pasangnya, hari ini saya mendengarkan guru, besok gantian guru mendengarkan saya. Dunia itu berputar. Kalian tahu, saya saking cintanya saya catat lengkap ceramahnya dari awal. Anak-anak, tambahan buat kalian, al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti buruan. Yang namanya buruan kalau nggak diikat pakai tali gampang kaburnya. Al-ilmu saydun wal kitabatuhu qaiduhu. Tulisan itu sebagai pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hablil wathiqah. Ikat buruanmu dengan tali yang kuat. Makanya mulai hari ini seterusnya jangan lupa taruh pena sama buku kecil. Kalau kamu ketemu apapun nasihat dari gurumu, dari siapapun, catat. Itu akan jadi modal untuk kamu bisa berbicara dengan umat nanti akan datang. Takbir. Baik, saya catat semuanya Habib. Selesai ceramah jam 1 pagi, janjian dengan teman-teman saya yang marah tadi di titik awal. Mulai tidak ada kekompakan. Mereka sudah mulai tidak mempermudulikan keselamatan saya. Mereka sudah mikirin diri mereka sendiri. Kita loncat keluar minggat aman. Begitu masuk karena nggak kompak, ketangkep basah oleh petugas, ditangkep basah oleh sapam. Akhirnya kami berempat di penjara. Dulu di pondok itu ada penjara santri. Di sini ada? Ada di sini. Bikinlah guru. Emang kadang-kadang biar mereka merasa suasana penjara. Ada penjaranya dulu kita, di penjara saya. Itu pengalaman pertama saya masuk penjara. Di kerangkeng-kerangkeng, tidurnya cuma tikar. Itu dari jam 1 kami dibiarkan di penjara sampai menjelang subuh. Menjelang subuh dibangunkan, disuruh baris, dipermalukan oleh pimpinan pondok di hadapan semua santri-santrinya. Malu saya. Tapi saya tetap bangga, minggat saya hasanah. Nggak kayak 3 makhluk-makhluk mubazir ini. Dibariskan saya berempat. Teman saya yang bandel-bandel 3, saya di samping. Ditanya guru satu-satu. Siapa suruh main biliar? Coba ikut saya dengar ceramah. Saya sedikit selengean. Yang ketiga, kamu minggat kemana? Jujur. Kalau sudah ngadepin Abuya, pimpinan pondok kita, Habib Ahmad bin Abdullah Habsyi, muridnya Habib Abdul Qadir bil Faqih. Muridnya Habib, gurunya Habib Nagif yang di Bekasi. Itu gurunya paman, muridnya paman saya. Yang mengirim Habib Nagif, Habib Novel, Habib Umar dan habaib lain pertama pergi ke Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu saya punya guru dan sekaligus paman.
Kalau sudah berhadapan dengan beliau itu gak bisa bohong, mulut kayak kekunci, Beb. Karomahnya luar biasa. Kita di lantai 4, beliau di lantai 1, mau bangunin anak-anak gak perlu pakai kayak guru lain pakai lonceng pukul-pukul, enggak, beliau cukup berdehem. Itu bunyi telapak sendalnya, itu yang di lantai 2 ranjangnya loncat-loncat sampai jatuh. Karomah, masya Allah, masya Allah. Karomah. Beliau lagi ngajar nih di kelas, ngajar. Ada tamu, beliau ninggalin kelas, nemuin tamu. Tahu nggak ada satu santri yang berani keluar dari kelas, nggak ada yang berani ketawa, nggak ada yang berani. Cukup beliau kasih kode, ditaruh barangnya satu. Kalau nggak pecinya, sendalnya, atau barang-barang beliau ditaruh. Itu anak-anak gemeter. Mau minggat lihat sendalnya, sendalnya Abu ya. Luar biasa karomahnya. Subhanallah. Dulu di pondok kami, kalau orang mencintai Allah, kalau orang takut dengan Allah, Allah bikin makhluk lain takut dengan dirinya. Bujur. Makanya nggak berani bohong kita ketika guru tanya. Santri bandel yang ketiga, kamu minggat kemana? Merokok, Buya. Keletar dipukul 1 kali. Dalam hati saya, rasain loh. Siapa suruh merokok? Giliran saya detik-detik akan ditanya. Ahmad, marah guru saya. Kamu selama ini saya banggakan, ranking 1 terus. Kenapa kamu sekarang ikut-ikut kelompok yang begini? Kenapa kamu minggat? Kemana kamu minggat? Saya jawab, Abu ya, insya Allah saya tidak seperti 3 makhluk-makhluk buazir ini. Maksud kamu? Saya minggat insya Allah membahagiakan Abu ya. Maksud kamu? Saya minggat bukan nonton bioskop, bukan main biliar, bukan ngerokok. Terus kamu minggat kemana? Saya minggat dengerin tablik akbar Kiai Haji Zainuddin MZ di Masjid Agung. Bangga saya. Akhirnya apa? Malah 3 kali saya di rotan. Kelutar, kelutar, kelutar. Teman saya teriak, rasain loh. Coba ikut kita. Pukulannya cuma 1 kali. Saya mikir, kok saya 3 kali dipukul? Perasaan kurang baik ini ya nak. Nanti Umi panggil ayahmu, genapkan jadi 10. Itu orang tua zaman dulu. Maka anaknya sukses. Nggak langsung main dengar-dengar marah-marah ngeroyokin guru, ilmunya nggak berkah. Zaman dulu kita ngadu orang tua ditambahin, betul nggak? Dalam hati saya, ibu saya lebih radikal dari guru saya. Minggat lagi saya di rumah, balik ke pondok. Sampai ke pondok, saya nggak sampai di situ dikasih hukuman tambahan. Kalian tahu nggak? Dihukum tambahan oleh Abu ya. Ahmad, karena kemarin kamu minggat alasannya dengerin ceramah, sekarang Abu ya kasih hukuman tambahan buat kamu. Siap Abu ya, siap. Sudah bersih hati saya. Salah saya suzon dengan guru saya. Saya terima hukuman. Ingat pesan Imam Asy-Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimin. Sepahit apapun hukuman ujian dari gurumu, karena memang faktor kesalahanmu, kamu ridho, kamu legowo, buktikan saya pernah merasakan itu hukuman gak datangin mudorot, malah jadi asbab kebaikan buat kamu, keberkahan. Buktikan anak-anakku. Siap Abu ya? Saya siap dihukum tambahan. Kamu malam ini ikut Abu ya ke kuburan. Kenapa Abu ya? Nanti Abu ya taruh kamu di tengah-tengah kuburan yang angker. Di sana ada preman baru dibacok meninggal dunia, tanahnya masih merah, kemarin baru dimakamkan, kamu berdiri di sana sendirian. Nanti Abu ya buka mata, nutup mata, nggak mau saya, langsung baca ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti mati, termasuk yang di sana. Marah guru saya. Padahal saya ngomong benar. Karena saya ceramahnya nggak pakai salam, nggak mengawali salam, guru saya minta diulang. Ulang lagi ceramahnya. Tadi nggak pakai salam, sekarang ulang pakai salam. Saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau pakai salam? Takut ada yang jawab. Takut saya dijawab. Kalian tahu,
Setelah berapa tahun saya ridho legowo dengan hukuman, gak marah, gak protes, saya yakin ada hikmahnya. Begitu saya mau tamat, saya dipanggil guru saya. Ada yang mau kamu tanyakan dengan Abu ya? Ada Bu ya. Bertahun-tahun tersimpan pertanyaan di hati. Kenapa waktu saya minggat dengerin ceramah kok saya hukumannya lebih besar, lebih banyak ketimbang yang merokok? Kata beliau, hukuman itu tanda cinta. Man ahabbak nasohak, siapa yang mencintaimu dia akan menasihatmu. Catat, man ahabbak nasohak. Kalau kamu murid berbuat salah, gurumu diam gak negur kamu, ketahuilah itu bukan guru yang baik. Guru yang baik gak akan diam lihat muridnya salah, dia nasihati, dia tegur, dia hukum. Jadi jangan dibenci kalau lihat guru marah, itu berarti dia cinta. Kata Abuya, Ahmad, begitu kamu bilang dengar ceramah, cuma kamu yang saya banggakan. Yang lain minggatnya gak benar, kamu dengerin ceramah. Dan saya tahu kamu idola dengan penceramah. Kamu menyukai saya, kamu menyukai Zainul MZ, kamu suka dengan semua penceramah. Saya yakin kamu akan jadi penceramah nantinya. Maka biar kamu bisa mendapatkan cita-citamu, saya pukul kamu yang banyak seperti kuda pacuan. Kuda itu kalau ikut lomba, biar kenceng larinya, biar sampai ke finish, biar jadi juara. Yang menunggangi kuda harus memukul pantatnya dengan keras. Ketar, ketar, ketar. Makin kenceng larinya, makin sampai ke finish. Mana ada kuda pacuan bisa menang kalau yang menunggangnya bukan mukul, malah ngusap maju. Yang ada kudanya terangsang. Bujur. Oh, saya bersyukur, berarti dari dulu saya anggap kuda oleh guru saya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ada Bu ya. Pertanyaan kedua, kenapa saya ditambah hukumannya ceramah di kuburan? Kenapa manfaatnya? Mereka sudah mati semua. Nasihat saya nggak didengar. Kata Buya, ini ada hikmah di balik perintah itu. Dengarkan. Nanti kalau kamu sudah lari sekencang kuda, kamu sampai ke finish, kamu naik panggung, kamu dapat piala, kamu diberikan panggung oleh umat, kamu bisa ceramah, kamu jadi mubaligh terkenal, kamu diundang keliling Indonesia, diundang keliling dunia. Ternyata betul. Saya diundang tablik akbar oleh Sultan Bulkiah di istananya, undangan resmi pernikahan keponakannya. Saya diundang oleh Perdana Menteri Malaysia, undangan resmi di negaranya Malaysia. Saya diundang oleh Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jordan, keliling saya. Cuma dulu nggak ada Instagram saja. Bujur, berkat dakwah. Benar kata guru saya. Nanti kalau kamu sudah jadi pemenang, cita-citamu kamu dapatkan, kamu jadi mubaligh, kamu akan diundang kemana-mana. Kamu punya panggung nak, kamu punya majelis. Di situ saya bekali hikmah buat kamu. Jangan kamu pikir yang hadir ini orang hidup semua. Ada yang mati hatinya. Mereka seperti mayit, wujudnya hidup, wujuduhu keadamu. Mereka itu hidup tapi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Anak-anakku, sepenggal cerita saya dihukum di kuburan sudah saya angkat jadi sebuah film. Saya masukkan di satu scene film layar lebar dakwah saya. Yang saya angkat film itu dari buku ini. Ini buku yang saya tulis selama 3,5 tahun. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini setelah corona. Undang wali murid semuanya. Tablik akbar, bedah tuntas buku saya, ada surga di rumahmu. Keren bukunya, keren. Kalau baca buku ini nangis terseduh-seduh, nyesel dosa kepada ayah ibu, nyesel gak hormat kepada guru. Keren bukunya. Saking kerennya, saya pernah ceramah, ada preman di belakang dengar ceramah saya panggil, saya hadiahkan buku ini. Belum dia baca, baru dia pegang, tersetrum hatinya, menangis dia preman. Saya tanya, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena gak bisa baca. Nanti kalian buktikan film saya ya. Mau nonton filmnya? Satu hari sebelum menjelang hari raya Idul Adha, film saya kembali dibeli RCTI kemarin. 5 kali RCTI kalau nggak salah beli. Mana ada film dakwah berulang-ulang kali dibeli Pak. Kalau beritu berarti menandakan ratingnya tinggi. Buktikan, tonton 4 episode film saya, keren. Tonton. Saya bagikan lewat link WA. Boleh? Ada WA?
Saya bagikan nomor saya. Silakan catat nomor WA saya. Tapi janji yo, kalau sudah tahu nomor saya, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ya, kalau sudah nonton film karya saya, jangan lupa like, share, and subscribe. Takbir. Siap dukung kebaikan? Siap syiarkan kebaikan? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilhi. Siapapun ikut andil dalam semua kebaikan, sama dia nilainya seperti pelaku kebaikan. Kalau kalian gak bisa ceramah, paling gak nyebarin ceramah. Kalau kalian gak bisa bikin film dakwah, paling gak nge-share film-film dakwah. Pahalanya sama insyaallah. Baik, silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? 0853 Sudah? Cukup kalau sudah. Makanya jangan bilang sudah. 0853 Sudah belum? Kalau belum mbok ya catet dong. Nunggu apa sih? Habib dilawan. 0853 2729. Gampang ingatnya, 2729 lagi angkanya, gampang kan? 0853 2729 2729 0853 2729 2729 0853 2729 2729. WA akan segera. Yang cepat WA cepat masuk grup. Nanti Habib ajak masuk grup bersama Habib. Grup khusus. Kalau sudah dapat video pesan-pesan tausiah, nanti itu namanya sudah masuk grup saya. Kalau kalian mau bertanya tentang agama, kirim WA, insya Allah saya hadirkan jawaban. Kita jadikan nomor ini menjadi ajang diskusi di antara kita. Siap? Baik anak